Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9, hari ini materinya kita akan bahas tentang nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Materinya masih ada di bab 1, penjelasan lebih rincinya kalian bisa lihat di buku paket yang sudah kalian terima. Hari ini Bu akan menjelaskan pengertian nilai itu apa, jenis-jenisnya, kemudian fungsinya apa. Nah, yang pertama, kalau dari segi pengertian, nilai itu berasal dari bahasa Latin yang berarti valere, yang artinya itu adalah kuat, baik, atau berharga. Jadi kalau secara umum, nilai itu adalah sesuatu yang dianggap penting atau dianggap berharga, kayak gitu ya. Kalau asal katanya dari bahasa Latin. Nah, pembagian nilai menurut Natonegoro itu dia dibagi jadi 3. Ada nilai material, vital, sama kerohanian. Kalau nilai material itu adalah nilai yang berkaitan dengan fungsi suatu benda ataupun yang berkaitan dengan fisik, itu material. Misalkan nilai dari motor tuh apa sih? Oh, fungsi atau kegunaannya untuk membantu manusia untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain sebagai moda transportasi. Nah, itu berarti nilai material, yaitu kegunaan fisiknya. Kalau nilai vital itu yang berkaitan dengan fungsinya membantu atau mempermudah pekerjaan manusia. Contohnya, kalau kita mau motong sayuran, kita menggunakan pisau. Kenapa pakai pisau? Karena pisau nanti mempermudah dalam kita menggunakan atau memotong sayuran. Kalau nilai kerohanian yang ketiga itu adalah yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan atau nilai spiritual. Nah, sesuai dengan perkembangan zamannya sendiri, fungsi dari nilai digunakan dalam Pancasila sendiri. Karena Pancasila adalah ideologi, artinya fungsinya itu dia dibagi ke beberapa hal, ada 3. Yang pertama menjadi pedoman, yang kedua menjadi semangat dan motivasi, yang ketiga menjadi upaya dalam menghadapi persoalan. Nah, yang pertama menjadi pedoman itu artinya apa? Ideologi kita, Pancasila itu adalah sebagai aturan utama dalam kita masyarakat berbangsa dan bernegara. Acuannya adalah Pancasila. Yang kedua menjadi kekuatan yang mampu memberikan motivasi. Artinya apa? Kita bisa ngeliat nih dari sila 1 sampai 5. Dari 5 sila itu difungsikan atau dimaksudkan agar kita dalam menjalani kehidupan berbangsa dan negara itu sesuai dengan pedomannya, sesuai dengan Pancasila. Contohnya misalkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya itu memberikan motivasi nih buat kita atau memberikan kekuatan bagi kita sebagai bangsa Indonesia untuk bersikap adil, kemudian bersikap sesuai dengan hak dan kewajiban, bersikap sesuai dengan porsinya. Atau enggak yang ketiga, sila ketiga, persatuan Indonesia, yaitu menjadi acuan kita juga atau menjadi motivasi kita juga untuk sama-sama merangkul perbedaan yang ada di masyarakat, menghargai satu sama lain, tidak saling menjelekkan, kayak gitu. Yang ketiga, fungsi yang ketiga adalah menjadi upaya dalam menghadapi berbagai persoalan. Artinya sama kayak pedoman tadi. Jadi kalau kita mau ada masalah apapun dalam berbangsa dan bernegara, balik lagi kita ngelihat Pancasilanya dari sila 1 sampai 5. Kira-kira apa yang harus kita lakukan tuh ada di sana semua. Nah, kemarin kan kita belajar juga ya kalau Pancasila itu adalah ideologi terbuka. Artinya ideologi yang dia sifatnya dinamis dan bisa berubah seiring dengan perkembangan zaman. Nah, ideologi terbuka sendiri menurut Kalain tahun 2005 itu ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama, nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Artinya dia berasal dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua, cita-cita digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat. Nah, yang ketiga, hasil musyawarah dan konsensus. Kalau kalian ingat juga, Pancasila ini kan dirumuskan oleh 3 tokoh ya. Ada Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, sama Supomo. Nah, ini menunjukkan juga bahwa Pancasila itu adalah ideologi terbuka karena merupakan hasil dari musyawarah atau hasil dari kesepakatan beberapa tokoh besar negara. Nanti ada di sidang BPUPKI, sidang PPKI. Nah, itu merupakan salah satu hasil dari konsensus juga. Kayak gitu. Nah, Pancasila itu juga bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ini definisi dari Pancasila sebagai ideologi terbuka tadi.
Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi itu ada 3, ada nilai dasar, instrumental, sama praktis atau nilai praksis ya. Nilai ideologi yang sifatnya dasar ini adalah pembukaan undang-undang. Pembukaan undang-undang dasar Pancasila itu adalah sifatnya dasar dan ini tidak bisa dirubah. Kalau nilai instrumental itu adalah nilai-nilai yang isinya itu pasal-pasal, undang-undang, peraturan pemerintah. Nah, yang dirubah adalah itu. Kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Kalau nilai praktis itu adalah nilai yang kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalkan pengaplikasian dari nilai instrumental pasal tentang lalu lintas, misalkan di sana disebutkan poin-poinnya tidak boleh melanggar rambu-rambu lalu lintas, mematuhi peraturan yang ada. Nah, itu berarti nilai praksisnya atau nilai praktisnya yang dilaksanakan dalam masyarakat. Jadi perlu diingat tadi ya, ciri-ciri ideologi terbuka itu apa, kemudian jenis nilai itu ada 3 tadi, kemudian nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila ada 3, ada nilai dasar, instrumental, sama praktis. Itu harus diingat-ingat hari ini. Nah, itu untuk materi hari ini. Untuk tugasnya nanti Ibu akan sertakan di Google Classroom. Silakan dipahami, apabila ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.